Bunda, kajian hati, tenangkan hatimu. Masih ada yang ingin ditenangkan lagi hatinya, AA. Siapa yang mau bertanya dengan Ahilman boleh tunjuk tangan? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berizin untuk bertanya, tapi saya ingin bercerita dulu sedikit, Ustadz. Backstory-nya, saya selama 17 tahun tidak pernah berpacaran. Saya berjanji pada diri saya sendiri, tapi ternyata prinsip saya goyah, Ustadz. Di umur saya yang 18 tahun, saya berpacaran selama kurang lebih 1 tahun, Ustadz. Di masa pacaran saya itu saya merasa kegelisahan, Ustadz, merasa bersalah sama diri sendiri, dan juga saya kehilangan jati diri saya. Dan lebih parahnya lagi, sampai saya tidak mau sholat, Ustadz, karena saya malu bertemu sama Allah karena saya masih dalam keadaan berpacaran. Terus dalam perjalanan berpacaran itu ternyata saya diselingkuhin, Ustadz. Saya di situ benar-benar sakit hati karena tujuan berpacaran itu memang sudah berkomitmen untuk sampai menikah. Saya berpikir bahwa mungkin ini jalannya Allah untuk saya kembali lagi ke Allah dan memperbaiki diri saya kembali. Mungkin saya sudah terlalu jauh sama Allah, Ustadz. Saya selalu mengadu di sepertiga malam saya hanya menangis, saya hanya meminta sama Allah bahwa apa yang saya rasakan, saya minta ditimbal balikan kepadanya apa yang saya rasain, Ustadz. Karena sudah merusak mental saya menjadi tidak percaya sama laki-laki, dan saya jadi trust issue, Ustadz. Beberapa bulan saya mendengar bahwa laki-laki itu kesulitan dalam ekonomi, keluarga, pekerjaan dalam satu waktu yang bersamaan. Dan saya di situ merasa bahwa saya merasa bersalah atas apa mungkin doa-doa saya yang Allah jawab tapi menyulitkan dirinya. Dan kemarin bulan Juli kemarin dia memvalidasi, WhatsApp saya, dia berbicara bahwa hidup saya sudah hancur, saya mendapatkan karma, kata dia. Kamu sukses menghancurkan hidup saya. Saya dari situ makin berpikir, saya makin merasa bersalah, Ustadz, karena saya juga tidak ingin melihat dia merasa kesusahan, dan saya juga gak mau melihat keluarganya itu hancur, Ustadz. Yang mau saya tanyakan, apakah saya salah, Ustadz, meminta sama Allah atas apa yang udah dia perbuat sama saya? Terima kasih, Ustadz. Bunda, nafsu dan syaitan akan mengarahkan hati kalau sudah disakiti maunya membalas orang yang menyakiti. Iya apa iya? Tapi apakah Allah minta kita seperti itu? Tidak. Allah meminta kita kalau kita disakiti belajar menyiapkan hati untuk memaafkan. Kalaupun kita mau mendoakan, doakan yang baik-baik. Karena hakikatnya doa yang baik akan kembali kepada yang mendoakan. Dan ingat ya, jangan pernah menganggap Allah gak tahu sakit hatimu. Allah tahu. Dan biasanya Allah menyiapkan waktu terbaik untuk menyiapkan kesempatan terbaik agar kita menemukan hikmah terbaik dari semua sakit hati yang pernah dirasakan. Teteh, jika teteh pernah mendoakan yang tidak baik kepada dia, bilang sama dia, maafin aku, dulu aku belum tahu ilmunya. Dan kalaupun sekarang dia hidupnya jatuh, ingat, bukan semata-mata doa teteh, mungkin juga karena kelakuan dia yang membuat dia jatuh. Wa ma asobakum mim musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an kasir. Dan tidak ada satu musibah yang menimpa seseorang kecuali karena ulah perbuatan yang dia lakukan. Teteh jangan merasa bersalah. Dia hancur bukan gara-gara teteh.
Malah teteh yang hancur gara-gara dia. Dia hancur bukan gara-gara teteh, tapi dia hancur gara-gara kelakuan dia yang pernah menyakiti hati teteh. Semoga teteh dapat jawaban dari semua jawaban. Insya Allah. Terima kasih Ustaz. Nah sekarang kita ada di Sapa Jamaah. Bunda, kajian hati, tenangkan hatimu. Sudah ada Bunda Fenty di sini. Bunda ya ampun kenapa? Kok aku lihat dari tadi kayak nyeri gitu bahunya? Iya teh, dari pagi aku nyetrika baju numpuk banget. Udah gitu nyetrika sambil berdiri, nggak sempat duduk. Jadi sekarang leher sama bahu aku tuh pegal banget. Enaknya diapain ya teh? Wah pas banget nih Bun, aku punya solusi baru. Paramex Nyeri Otot Hot Cream bisa dipakai untuk meredakan pegal-pegal atau nyeri otot dan nyeri sendi. Aku contohin ya cara pakainya. Paramex Nyeri Otot Hot Cream itu nyaman banget dipakai sebelum atau setelah olahraga dan sesudah beraktivitas berat, pas kondisi badan pegel-pegel. Keunggulannya panasnya pas dan meresap ke dalam, bukan yang cuma panas di permukaan doang. Krimnya juga tidak lengket, jadi enak gosoknya. Dan yang bikin beda tuh aromanya, bikin rileks banget. Karena pakai anis oil. Mantap. Wah, panasnya nyaman ya teh. Ada aromaterapi anis oilnya juga. Iya Bun, nih cobain dulu di pergelangan tangan. Wangi aromaterapi anis oilnya beneran bikin rileks ya teh. Ini bisa dibeli di mana teh? Bisa dibeli di apotek terdekat atau langsung cek di e-commerce juga banyak. Buat yang aktif, gampang pegal, dan aktif olahraga wajib punya Paramex Nyeri Otot Hot Cream. Nyeri otot sendi pegel linu, Paramex Nyeri Otot Hot Cream obatnya. Bunda, hidup ini hakikatnya adalah pertemuan antara azan dengan sholat. Waktu lahir diazankan, waktu wafat disolatkan. Maka selama hidup sentiasalah menjaga sholat dengan baik. Karena dalam sholat ada doa terbaik. Jangan pernah lepas berdoa, jangan pernah berhenti berdoa. Tidak ada doa yang sia-sia. Setiap doa yang dilangitkan pasti akan hadir dengan banyak kebaikan. Setiap doa yang dilantunkan tak akan pernah kembali dengan kehampaan. Pasti Allah akan titipkan kebahagiaan. Kalau tidak di dunia, pasti di surga. Allah mencintai orang yang suka berdoa. Allah mencintai lisan yang senantiasa berdoa. Dan Allah mencintai hati yang tidak pernah putus untuk berdoa. Ya Allah ya Latif, duhai Allah yang maha lembut, lembutkan hati kami ya Allah. Lembutkan lisan kami ya Allah, agar tidak pernah berhenti berdoa kepadamu. Ya Allah, Engkau maha mendengar, dengarkan doa-doa kami. Ya Allah ya Basir, Engkau yang maha menatap, tatap kami ya Allah. Ya Allah ya Mujib, Engkau yang maha mengijabah, ijabah setiap doa-doa kami. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Robnya adalah ketika ia sedang sujud.
maka perbanyaklah doa di dalamnya. Hadis riwayat Muslim nomor 482. Kita ketemu lagi di mana Bunda? Di kajian hati. Tenangkan hatimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi